Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian ngebayangin kenapa ya di beberapa negara itu jalanannya sampai sesek banget sama orang, sementara di negara lain malah sampai kekurangan tenaga kerja? Nah, jawabannya itu ada di satu konsep esensial yang secara harfiah nentuin masa depan sebuah bangsa, yaitu dinamika penduduk. Di sesi penjelasan kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas angka-angka dan fakta di baliknya jadi sesuatu yang gampang banget buat dipahamin. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal mulai pemanasan dari konsep dasar, terus masuk ke rumus dan perhitungan, lanjut ke analisis piramida penduduk, ngeliat dampak dan solusinya, dan pastinya kita tutup dengan 5 pertanyaan evaluasi buat ngetes pemahaman kalian. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar. Di sini kita bakal letakin fondasinya dulu. Apa sih sebenarnya yang lagi kita omongin ini? Jadi, dinamika penduduk itu pada dasarnya adalah perubahan jumlah manusia di suatu wilayah. Poin paling krusial yang harus kita ingat, populasi itu nggak pernah statis. Mereka nggak diem aja. Tiap hari, jumlah manusia itu bisa bertambah atau berkurang. Dan pergerakan yang dinamis ini selalu disetir sama 3 mesin utama. Kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Biar lebih jelas, kita bedah 3 pendorong utama tadi ya. Pertama, natalitas atau angka kelahiran. Kedua, mortalitas yang artinya angka kematian. Dan yang ketiga, migrasi alias perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Ketiga hal inilah yang ibaratnya jadi fondasi utama dari semua perubahan demografi di seluruh dunia. Nah, ini pengantar yang pas banget sebelum kita ngelihat gimana sih cara ngitung pergerakan mereka secara matematika. Lanjut ke bagian kedua, rumus dan perhitungan. Tarik napas dalam-dalam, siapin fokus kalian karena kita bakal bedah rumusnya satu-satu untuk tahu gimana sih angka-angka ini dihitung. Nah, ini dia rumus rajanya. P sama dengan L dikurang M ditambah I dikurang E. Kelihatan ribet, sebenarnya logis banget loh. P itu pertambahan penduduk total. Untuk ngitungnya, kita ambil L, yaitu jumlah lahir, dikurangi M, jumlah mati. Bagian pertama ini murni pertumbuhan alaminya aja. Terus kita tambahin pergerakan manusianya. I untuk imigrasi atau yang masuk, dikurangi E untuk emigrasi atau yang keluar. Masuk akal banget kan? Sekarang kita zoom in khusus ke angka kelahiran. Kita sebutnya CBR atau Crude Birth Rate. Rumusnya sederhana. Kita bagi B atau banyaknya bayi yang lahir dalam setahun dengan P total penduduk di pertengahan tahun. Terus hasilnya dikali K, yaitu sebuah konstanta yang biasanya bernilai 1000. Jadi, angka ini ngasih tahu kita, ada berapa sih bayi yang lahir dari tiap 1000 orang per tahunnya. Kalau hasilnya di atas 30, wah, itu hitungannya udah tinggi banget. Selanjutnya, kebalikannya nih, angka kematian kasar atau CDR. Secara struktur, rumusnya mirip banget sama yang tadi. Kita ambil D, jumlah kematian selama setahun, dibagi populasi pertengahan tahun P, lalu dikali konstanta 1000. Kenapa rumus ini penting? Karena dari sini sebuah negara bisa ngecek, jangan-jangan ada wabah penyakit atau fasilitas kesehatan yang buruk yang bikin banyak korban jiwa. Terus, gimana dengan pergerakan manusianya? Ini ada rumus MI, angka migrasi masuk. Caranya, kita hitung I, jumlah orang yang masuk atau imigran, di tahun tertentu, dibagi populasi P, terus dikali 1000. Angka ini tuh penting banget buat dipantau wilayah-wilayah yang jadi magnet pendatang, kayak kota-kota besar yang menjanjikan banyak lapangan kerja. Dan buat nutup sesi matematika kita, ada rumus M, yaitu angka migrasi keluar. Simpelnya, kita bagi E, jumlah orang yang milih pergi atau emigran, dengan populasi P, lalu dikali 1000. Masih semangat kan? Kalian harus tahu, paham sama rumus-rumus ini tuh ngasih kita semacam kekuatan untuk ngebaca data di dunia nyata yang bakal kita visualisasiin di bagian selanjutnya. Masuk ke bagian ketiga, analisis 3 piramida penduduk. Kita udah tahu nih hitung-hitungannya. Pertanyaannya sekarang, siapa sih sebenarnya orang-orang ini? Yuk kita ubah datanya jadi bentuk visual. Coba deh kalian perhatiin grafiknya. Bagian dasarnya lebar banget kan? Ini yang namanya piramida ekspansif atau piramida penduduk muda. Rentang usia 0-14 tahunnya mendominasi banget. Artinya apa? Angka kelahirannya tinggi dan pertumbuhannya ngebut. Pola kayak gini tuh khas banget ditemuin di negara-negara berkembang. Contohnya aja kayak Indonesia, Malaysia, dan India. Sekarang coba bandingin sama bentuk yang satu ini. Agak mirip bentuk granat ya. Ini namanya piramida stasioner. Kalau kalian lihat, jumlah kelahiran dan kematiannya itu relatif seimbang, populasi anak mudanya nggak meledak, dan kelompok dewasanya stabil. Biasanya ini cerminan dari negara-negara maju yang pertumbuhan penduduknya lambat atau malah nol, kayak di Amerika Serikat dan Inggris.
Nah, bentuk yang ketiga ini agak beda lagi. Namanya piramida konstruktif atau penduduk tua. Lihat deh bagian dasar piramidanya, makin ke bawah malah makin nyempit. Ini sebenarnya tanda bahaya demografis loh. Artinya, angka kelahiran yang merosot tajam, sementara harapan hidupnya tinggi, jadi jumlah orang tuanya makin bengkak. Jerman itu salah satu contoh nyata, negara yang lagi pusing ngadepin masalah populasi menua ini. Lanjut ke bagian keempat, dampak dan upaya penanganan. Dari semua angka dan piramida tadi, dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari, apalagi di Indonesia, itu apa sih? Dan gimana cara kita ngatasinnya? Coba amati baik-baik peta kepadatan penduduk Indonesia ini. Area yang warnanya merah tua, terutama di Pulau Jawa, itu kelihatan numpuk dan sesek banget kan? Ini tuh visualisasi nyata dari masalah distribusi penduduk yang super timpang. Orang-orang ngumpul di satu pulau karena infrastruktur dan lapangan kerjanya di situ, sementara pulau lain yang warnanya kuning masih lengang banget. Kepadatan dan pertumbuhan yang cepat ini bener-bener kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, asyik nih kita punya stok tenaga kerja yang melimpah ruah. Tapi di sisi lain, kalau kuantitas ini nggak diimbangin sama kualitas, ujung-ujungnya pengangguran merajalela dan kemiskinan makin parah. Jadi solusinya apa? Dari dulu, kita nyoba nyebarin penduduk lewat program transmigrasi. Tapi pelor utamanya tentu aja satu, meningkatkan kualitas manusianya lewat pemerataan pendidikan yang bagus. Selain itu, ada juga nih satu solusi inovatif yang komprehensif banget. Namanya program Kampung KB. Kalau dengar KB, jangan cuma mikir soal kontrasepsi ya. Ini lebih ke kolaborasi lintas sektor yang nyasar daerah miskin atau terpencil, buat ngebangun ketahanan keluarga dari akar. Mulai dari urusin balita, remaja, sampai lansia, plus benerin infrastruktur dasar. Tujuannya jelas, ngerem ledakan penduduk sekaligus naikin kualitas hidup langsung dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. 5 pertanyaan evaluasi pembelajaran. Waktunya ngetes ingatan kalian nih. Yuk kita lihat seberapa nempel materi hari ini di kepala kalian. Ada 5 tantangan nih buat kalian. Pertama, coba jelasin lagi, pakai bahasa kalian sendiri, apa itu dinamika penduduk dan sebutin 3 faktor utamanya. Kedua, nah, ini dia tes matematika kalian. Kalau L-nya 750, M-nya 300, I-nya 120, dan E-nya 50, coba hitung berapa total pertumbuhannya, P. Ketiga, kenapa sih piramida ekspansif yang banyak anak-anaknya itu bisa bikin usia produktif nanggung beban yang berat? Keempat, menurut kalian, seberapa efektif program KB dan transmigrasi selama ini? Dan yang kelima, kalau kalian disuruh bikin strategi buat manfaatin bonus demografi, kalian bakal ngapain? Paham sama angka-angka ini tuh beneran kunci buat ngerancang masa depan loh. Tapi balik lagi ke satu pertanyaan besar. Apakah kita, kamu dan aku, udah siap jadi aset buat bangsa ini atau malah kelak jadi beban demografi? Keren banget kan materinya? Sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.